Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Ikada Baladipa Anggarana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2211031052. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan materi terkait perkembangbiakan, pemanfaatan, dan kelestarian hewan. Adapun pokok bahasan pada materi saya kali ini ada 4, yaitu yang pertama perkembangbiakan hewan, yang kedua cara perkembangbiakan hewan, yang ketiga pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia, dan yang keempat ada upaya pelestarian hewan. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan adalah salah satu karakteristik ataupun ciri-ciri umum yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup, di mana perkembangbiakan pada hewan ini memiliki tujuan untuk melestarikan jenis hewan dan menghindari terjadinya kepunahan pada spesies hewan tertentu. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara seksual atau melibatkan terjadinya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan pada perkembangbiakan secara vegetatif sebaliknya, tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun jenis-jenis dari perkembangbiakan secara generatif yaitu ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan secara ovipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur, di mana pada proses perkembangbiakan ini terjadi 2 macam pembuahan, yaitu pembuahan secara internal dan eksternal. Biasanya, hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini ditandai dengan tidak adanya daun telinga. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini adalah bangsa Aves dan bangsa Pisces. Contoh-contoh hewannya antara lain bebek, ayam, dan ikan. Lalu yang kedua ada perkembangbiakan secara vivipar. Perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan dan beranak disebut juga sebagai hewan mamalia ataupun menyusui. Perkembangbiakan secara vivipar ini dicirikan pada hewan yang memiliki daun telinga. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan secara vivipar antara lain kucing, anjing, singa, harimau, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan gabungan antara ovipar dan vivipar, atau disebut juga perkembangbiakan secara bertelur dan beranak, di mana pada proses pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina. Kemudian bertelur, tetapi telur yang dihasilkan masih berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Kemudian individu baru ini dilahirkan keluar dari dalam tubuh induk betinanya. Sehingga hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovovivipar ini mengalami 2 kali kelahiran, yaitu kelahiran yang pertama dari telurnya, kemudian dilahirkan keluar dalam tubuh induknya. Hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovovivipar ini adalah ikan hiu, buaya, komodo, dan beberapa jenis ular. Lalu ada jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama ada tunas. Tunas merupakan salah satu cara perkembangbiakan secara vegetatif yang ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan kecil pada tubuh induknya. Kemudian benjolan-benjolan ini akan tumbuh dan berkembang sehingga membentuk individu baru yang sangat mirip dengan induknya. Hewan yang mengalami perkembangbiakan secara tunas ini yaitu Hydra, Porifera, dan Colenterata. Yang kedua ada perkembangbiakan secara fragmentasi. Perkembangbiakan secara fragmentasi adalah perkembangbiakan secara vegetatif, di mana perkembangbiakan ini terjadi dengan pemotongan salah satu organ dari induknya. Kemudian organ potongan ini akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang memiliki sifat sama seperti induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini adalah cacing pipih dan cacing hitam. Yang ketiga ada membelah diri. Membelah diri merupakan cara perkembangbiakan secara vegetatif, di mana induk akan membelah diri menjadi 2. Biasanya membelah diri ini terjadi pada hewan-hewan bersel satu seperti amoeba. Lalu pokok bahasan yang ketiga adalah pemanfaatan hewan. Hewan memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan manusia. Nah, adapun manfaat-manfaat dari hewan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Hewan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan pangan, di mana hewan di sini dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia, seperti daging sapi, daging ayam, daging babi, maupun yang lainnya.
Lalu yang kedua, sebagai bahan sandang. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, hewan juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Seperti dalam proses pembuatan pakaian yang memerlukan wol dan benang. Di mana bahan dasar dari pembuatan wol dan benang ini adalah domba dan ulat sutra. Yang ketiga, dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, hewan juga dimanfaatkan dalam membantu pekerjaan manusia, seperti kuda yang dimanfaatkan untuk menarik gerobak dan delman, sapi dan kerbau yang dimanfaatkan petani untuk membajak sawah. Lalu yang keempat, dapat dijadikan sebagai obat. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat, baik secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Nah, obat yang dihasilkan ini adalah obat tradisional yang dapat membantu manusia dalam mengobati penyakit-penyakit yang dialami. Lalu yang kelima, ada dimanfaatkan sebagai kerajinan. Nah, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan, seperti kulit ular yang dimanfaatkan sebagai tas, tanduk rusa yang dimanfaatkan sebagai hiasan dinding. Nah, lalu pokok bahasan yang terakhir terkait upaya pelestarian hewan. Nah, upaya pelestarian ini sangat penting dilakukan, mengingat beberapa jenis hewan sudah terancam punah akibat dari kesalahan perbuatan kita sendiri, seperti melakukan perburuan liar kepada satwa-satwa liar yang terancam punah. Adapun tindakan yang dapat kita lakukan, yang pertama, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam sendiri adalah suatu kawasan yang dijadikan sebagai tempat untuk melindungi flora dan fauna yang terancam punah. Sedangkan suaka marga satwa ini lebih berfokus pada perlindungan hewan yang terancam punah, yang dimana suatu kawasan tersebut dijadikan sebagai perlindungan hewan. Yang kedua, ada membuat undang-undang perlindungan hewan. Nah, undang-undang perlindungan hewan ini penting dilakukan untuk melindungi satwa-satwa liar yang terancam punah. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 melindungi hewan atau satwa liar yang terancam punah dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga, ada edukasi dan sosialisasi. Nah, edukasi dan sosialisasi ini penting dilakukan, terutama pada masyarakat awam yang belum mengenal bahaya dari terjadinya punahnya hewan-hewan langka yang ada di muka bumi ini. Lalu yang terakhir, ada membuat penangkaran. Nah, penangkaran ini sendiri berfungsi untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah, sehingga hewan-hewan yang terancam punah ini dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya secara aman tanpa adanya gangguan dari dunia luar. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan terkait perkembangbiakan, pemanfaatan dan pelestarian hewan ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.